Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tristan Kanginan, NPM 210826653. Mohon izin untuk mempresentasikan mengenai materi saya. Baik, pada kali ini saya akan membahas mengenai adanya gangguan suasana hati. Nah, untuk gangguan suasana hati sendiri kita belajar dari definisinya terlebih dahulu. Akan tetapi sebelum ke definisi, kita harus mengetahui bahwasannya kita ini sebagai manusia normal, kita ini memiliki beberapa episode hati, yaitu ada depresi, dan juga fase mania. Dimana pada fase depresi ini seperti kita itu seperti depresi, ada sedih, kemudian rasa-rasa sedih akan terkena musibah, kemudian mania rasa-rasa senang lah. Nah, pada orang normal ini kitanya juga punya ini akan tapi dinyatakan gangguan apabila pada periode ini terjadi secara ekstrim dan juga perubahannya juga kadang ekstrim. Seperti definisi dari PPDGJ 3 bahwasanya gangguan suasana hati atau afektif itu yaitu kondisi yang ditandai dengan perubahannya suasana hati yang ekstrim baik ke arah depresi maupun ke mania. Nah, untuk penyakit yang akan dibahas sendiri ada beberapa yaitu ada depresi, bipolar, gangguan suasana menetap seperti siklotimia dan juga distimia. Untuk etiologinya sendiri ada beberapa belum secara pasti ya, kan, tetapi ini ada beberapa hipotesis. Yang pertama genetik, bahwasanya orang tua yang menderita gangguan afektif atau gangguan suasana hati ini juga cenderung menularkan kepada anak-anaknya. Kemudian juga yang paling terkenal itu ada teori neurotransmitter, di mana neurotransmitter ini monoamin, ada serotonin, norepinefrin, dan juga dopamin, di mana kita ketahui seperti ini hormon bahagia lah kalau orang awam menyebutnya. Ini itu dia ini dipengaruhi akan jumlahnya. Apabila dia meningkat, dia ini akan manik, sedangkan dia turun, dia ini depresi. Nah, kemudian juga ada perubahan struktur otak di mana diduga adanya cedera atau trauma, kemudian mungkin gangguan saat dia lahir ataupun bagaimana. Kemudian yang terakhir ada hormonal, di mana ini sering diderita pada orang-orang menopause. Di mana pada orang menopause sendiri kan ada perubahan hormon. Nah, selanjutnya untuk mengenai gejala. Untuk gejala sendiri ada dua, depresi dan juga manik. Untuk gejala depresi sendiri bisa singkat nih gampangnya CGCAPS, di mana ada sleep, gangguan tidur, interest atau gangguan minat, guilty atau gangguan dia nih rasa bersalah, energi atau dia nih nampaknya lemas-lemas saja, kemudian konsentrasinya bisa terganggu. Untuk konsentrasi untuk A-nya di appetite atau gangguan pola makan atau nafsu makan, kemudian psychomotor activity, kemudian yang terakhir ada suicidal ide, di mana suicide ide ini biasanya pasien apa ingin ada ide untuk bunuh diri. Nah, untuk selanjutnya mengenai yang manik ini disingkat menjadi dick face. Yang pertama D-nya distractibility atau pasien ini gampang ke distract akan sesuatu. Kemudian ada perilaku I untuk impulsivity. Kemudian grandiosity di mana dia ini merasa lebih besar daripada orang lain. Kemudian flag of idea di mana pasien ini memikirkan ide-ide yang banyak sekali dan kebanyakan ide-ide itu sebenarnya tidak penting. Kemudian ada activity increase atau peningkatan aktivitas. Kemudian dari flag of idea ini juga biasanya pasien ini pengen mengerjakan semuanya, tapi akan terima kerjaannya tuh nggak ada yang benar atau nggak ada yang selesai. Kemudian ada sleep deficit di mana pasien kurang tidur atau gangguan tidur. Kemudian talkativeness di mana pasien ini Uh, banyak ngomong. Kemudian flag of dia ini ada berpengaruh juga, dia ini udah banyak ngomong, banyak mikir, dan kebanyakan itu tuh tidak penting dan tidak tahu arahnya nggak jelas. Kemudian kita bicara dari kriteria diagnosis tadi. Untuk depresi sendiri, dia ini kriteria diagnosisnya berdasarkan PPDGJ 3 berlangsung minimal secara 2 minggu, di mana ada gejala mayor dan juga gejala minor. Untuk gejala mayor sendiri, apabila dia ini ada satu suasana hati depresif atau afek depresif, kemudian kehilangan minat atau kesenangan, anhedonia, di mana pasien yang sebelumnya senang misalnya berolahraga, akan tetap karena depresi ini tidak jadi berolahraga. Kemudian penurunan energi atau kelelahan, di mana pasien ini nampak lelah, nampak letih. Kemudian juga ada beberapa gejala minor, di mana yang pertama ada gangguan konsentrasi, kemudian harga diri menurun atau insecure, kemudian pikiran tentang bunuh diri, gangguan tidur, bisa insomnia dan lainnya. Kemudian ada perubahan nafsu makan, kemudian pandangan negatif tentang masa depan. Jadi pasien ini merasa pikirannya negatif terus tentang dirinya sendiri. Kemudian untuk selanjutnya depresi ini kenapa penting kita bahas tadi? Karena ada klasifikasinya lagi, yaitu yang pertama mengenai depresi ringan apabila ada gejala 2 mayor dan juga 2 minor, sedangkan sedang apabila 2 mayor sedangkan 3 minor, sedangkan berat apabila ada
3 mayor dan juga 4 minor. Ada juga yang menyebutkan bahwa 3 mayor, 3 sampai 4 minor juga bisa udah diklasifikasikan sebagai depresi berat. Untuk depresi berat ini nantinya dibagi lagi menjadi psikotik dan juga tanpa psikotik. Psikotik sendiri gejalanya seperti sudah dipelajari ada halusinasi, ilusi, perubahan gerakan dan lainnya. Untuk ada waham juga untuk psikotik. Nah, kenapa penting? Ini tuh nantinya menentukan untuk tata laksana. Untuk misalnya ringan, biasanya yang terapinya itu cukup psikoterapi, sedangkan sedang ini hanya cukup dengan psikoterapi dan juga bisa disertai obat. Dia choice lah, bisa opsional. Kemudian untuk berat ini bisa psikoterapi dan juga wajib obat. Kalau misalnya dia dengan psikotik, ya udah kita kasih juga dengan antipsikotik. Nah, untuk selanjutnya mengenai kriteria diagnosis, kita belajar mengenai yang bipolar. Kita harus mengetahui definisinya juga bahwasanya dia ini dikatakan bipolar apabila dia ini sedikitnya satu episode manik atau hipomanik disertai dengan adanya riwayat episode depresi mayor. Nah, jadi bipolar sendiri ada dibagi menjadi dua. Ada satu bipolar satu dan juga bipolar dua. Untuk bipolar satu ini apabila dia ini memenuhi kriteria depresi seperti yang tadi di meme yang ini. Kemudian setelah 2 minggu ya kan minimal, kemudian dilanjutkan dengan episode manik. Nah, ini terus berlanjut seperti itu. Nah, untuk bipolar 2 ini apabila dia depresi, kemudian pada episode maniknya ini dia nggak sampai 1 minggu, bisa sampai 4 hari ataupun nggak nyampe maniknya lah. Jadinya itu bipolar 2. Kemudian kita belajar juga tadi gangguan suasana dia menetap ada siklotimia. Dimana kalau siklotimia ini dia ini yang hitam nih ya kita lihat ya, yang apa grafik hitam. Bahwasanya bahwasanya dia ini tidak memenuhi episode depresi, kriteria depresi dan juga dari maniknya sendiri. Atau, nah inilah gambarannya begini. Tapi dia ini moodnya juga secara berubah-ubah. Harusnya kan orang normal tuh ada sedihnya, sedihnya juga sedih. Tapi dia tuh nggak sampai berubah-ubah. Seperti lah sedih, mulai senang. Nah ini tuh seperti bipolar, akan tetapi tidak terlalu ekstrim. Kemudian ada juga distimia, kan tadi kita belajar. Bahasanya distimia ini sama dengan depresi. Akan tetapi dia ini tidak mempengaruhi depresi. Dan biasanya berlangsung selama 2 tahun. Jadi dia ini mungkin sampai di sini aja ya, depresi hitam. Nah, ini sampai 2 tahun. Tapi dia ini tidak memenuhi kriteria di depresi. Nah, kemudian tuh yang bipolar ini juga beberapa ada ininya, ada klasifikasinya. Jadi nanti yang penting tuh ini tuh kita tahu bahwa pasien tuh datang dengan kondisi manik atau depresi serta digejalai tanpa atau dengan gejala psikotik. Ini ada klasifikasinya. Ini menentukan terapinya juga. Baik, lanjut kita ke terapinya. Untuk tata laksana sendiri menjadi farmako dan juga non farmako. Untuk farmakonya sendiri dari depresi bisa yang paling terkenal dan paling ini golongan SSRI, di mana ini golongan yang bisa apa? Reuptake serotonin dia spesifik lah. Jadinya efek sampingnya paling ini minimal. Ada fluoxetine dan juga sertralin. Untuk dosisnya untuk fluoxetine ada 10 sampai 40 mg, untuk sertralin 50 sampai 150 mg. Nah, untuk hati juga efek sampingnya bahwa ada sakit kepala, mual, muntah dan juga diare. Untuk distimia atau yang tadi depresi yang nggak memenuhi kriteria depresi tapi selama 2 tahun itu ada fluoxetine dengan dosisnya sama seperti tadi. Nah, untuk yang bipolar ini perlu kita tandai bahwasanya bipolar ini kan terbagi menjadi dua, ada bipolar satu dan juga bipolar 2. Nah, untuk bipolar ini kita tata laksana sesuai periodenya juga. Apabila depresi, selain kita memberi antidepresan, kita juga wajib memberikan mood stabilizer. Untuk yang fase maninya, cukup mood stabilizer saja. Kenapa kalau waktu depresi kita berikan mood stabilizer? Agar nantinya pada fase manik ini, dia ini tidak terlalu parah atau tidak terlalu ekstrim lah ibaratnya. Nah, untuk tata laksananya pada manik ini ada lithium, kemudian dosisnya 200 sampai 800. Hati-hati efek sampingnya ada mulut kering, gangguan intensitas, tremor dan juga lainnya. Untuk yang kalau misalnya manik akut nih bisa kita beli haloperidol, bisa IM ini karena tadi akut ya, 5 sampai 15 mg. Itulah. Nah, jadi untuk bipolar ini itu. Jadi kita harus perhatikan dulu analisis yang betul mengenai pasien ini, dia ini sedang gejala apa, kemudian riwayat sebelumnya untuk memastikan bahwa dia ini terjadi bipolar. Untuk mungkin sekian present apa dari saya. Untuk referensinya berikut saya tampilkan. Baik, mungkin sudah cukup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.